Baik, assalamualaikum teman-teman sahabat survei. Jumpa lagi tepang di kanal survei dan pemetaan. Dan untuk kali ini teman-teman kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat kurikulum Pitai yang menarik di Microsoft Word. Baik teman-teman, kita langsung saja. Langkah pertama kita akan cek terlebih dahulu untuk ukuran kertas yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan kertas A4, kemudian orientasinya portrait. Lalu untuk marginnya kita bisa setting di 0. Kita habiskan saja seperti ini. Kemudian yang vertikal juga sama, kita habiskan. Yang bawahnya juga sama. Nah, langkah berikutnya untuk membuat kurikulum Pitai yang menarik, kita bisa membuat desain terlebih dahulu. Kita menuju ke menu insert. Kemudian di sini kita pilih segitiga ini, right triangle. Lalu kita akan tempatkan di bawah terlebih dahulu seperti ini. Kita klik saja, kemudian kita tarik. Nah, kemudian untuk warnanya kita akan beri sedikit warna gelap. Di sini kita menggunakan biru saja. Langkah berikutnya kita bisa duplikat untuk objek ini. Tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita geret saja ke atas seperti ini. Lalu untuk warnanya kita akan ganti untuk warna yang sedikit muda seperti ini misalnya. Kemudian masih di menu format kita bisa pilih rotate. Lalu kita pilih di sini yang horizontal. Berikutnya kita akan tempatkan di pojok kanan bawah. Lalu untuk outline-nya kita bisa hilangkan. Masih di menu format, kemudian kita pilih di sini no outline. Lalu berikutnya kita juga akan tempatkan untuk objek yang kedua ini di bawah objek yang ke-1. Masih di menu format, kita bisa pilih di sini send backward. Lalu berikutnya kita akan duplikat kembali untuk objek yang ke-1 tadi. Kita tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita geret saja ke atas. Misalnya seperti itu. Kemudian warnanya di sini kita ganti warna putih. Lalu untuk outline-nya kita juga bisa hilangkan. Kemudian kita tempatkan juga di bawah objek yang pertama, send backward. Nah, berikutnya untuk objek yang ke-1 tadi kita bisa hilangkan juga untuk outline-nya. Nah, apabila kurang ke samping kita bisa tarik saja di sini. Kita tempatkan saja ke pojok sini samping. Nah, lalu langkah berikutnya kita akan duplikat untuk ketiga objek ini. Untuk memudahkan duplikat kita bisa membuat ketiga objek ini menjadi satu grup. Kita akan perkecil dulu yang sebelah sini. Kemudian kita akan buat menjadi satu grup. Kita klik saja di objek yang putih, kemudian sambil menekan tombol shift di keyboard kita klik objek yang pertama, kemudian objek yang kedua. Untuk membuat grup masih di menu format, kita pilih di sini grup. Nah, maka untuk ketiga objek ini sekarang sudah menjadi satu grup. Kita tinggal duplikat, tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita bisa geret saja ke atas. Nah, langkah berikutnya kita akan putar kembali untuk objek ini, masih di menu format. Lalu kita pilih rotate.
Kemudian di sini kita pilih yang vertikal. Kita akan posisikan di sebelah atas. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk mempercantik kurikulum Vitae ini, kita bisa memasukkan foto. Kita menuju ke menu insert, kemudian kita pilih di sini objek opal. Lalu kita klik di sini sambil menekan tombol shift di keyboard supaya ukurannya ini sama teman-teman ya, presisi. Kemudian berikutnya kita bisa pilih di sini shape fill. Lalu kita pilih picture, work offline, kemudian di sini kita pilih picture yang akan kita gunakan. Berikutnya kita akan beri ketebalan untuk outline-nya. Di sini kita gunakan misalnya 3. Lalu untuk warna outline-nya kita bisa pilih di sini warna putih. Kita akan posisikan di pojok kiri atas di sini. Lalu langkah berikutnya kita akan buat text box di sini. Kita pilih menu insert, kemudian kita pilih text box. Lalu kita pilih draw text box. Kita akan klik saja di sini. Lalu untuk outline-nya kita bisa hilangkan. No outline. Kemudian di sini juga bisa kita hilangkan no fill. Lalu di sini kita bisa tuliskan kurikulum Vitae. Lalu ukurannya di sini kita bisa perbesar. Kita gunakan yang ini saja, Calibri. Kemudian kita kasih tebal. Kita perkecil lagi sedikit. Kemudian berikutnya kita bisa duplikat yang ini. Tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita tarik saja ke bawah. Seperti ini. Lalu kita ganti namanya di sini. Kita beri nama kita. Kemudian di sini untuk ukurannya kita perbesar lagi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bisa buat text box lagi di menu insert. Kita pilih text box, kemudian kita pilih di sini draw text box. Kita klik saja di sini. Kemudian di sini kita bisa isikan untuk informasi kontak kita. Kita bisa pilih insert, kemudian kita pilih simbol. Lalu di sini kita bisa isikan untuk simbol dari kontak kita. Kita gunakan yang ini, insert. Lalu berikutnya di sini kita atur. Kita isikan nomor kontak kita. Misalnya seperti itu. Lalu berikutnya kita akan masukkan lagi simbol untuk telepon. Misalnya yang ini kita insert. Kemudian kita masukkan nomor telepon kita. Misalnya di sini saya menggunakan 022 untuk wilayah Bandung. Berikutnya kita masukkan lagi untuk alamat email kita. Kita pilih simbol. Kemudian untuk alamat email kita gunakan yang ini, insert.
Lalu kita masukkan alamat email kita. Misalnya di sini saya menggunakan alamat ini. Lalu berikutnya untuk alamat rumah, kita bisa perbesar sedikit. Untuk simbol rumah kita bisa insert lagi di sini. Kemudian alamat lengkap kita isikan di sini. Lalu di sini untuk tulisannya kita bisa samakan dengan yang di atas. Kita gunakan Calibri saja. Kemudian yang ini juga sama, Calibri. Nah, berikutnya kita bisa sesuaikan lagi untuk kotak ini. Lalu untuk simbol ini kita bisa beri warna sesuai warna yang kita buat tadi. Misalnya di sini biru. Nah, kemudian kita bisa sejajarkan untuk tulisan ini supaya terlihat lebih rapi. Lalu berikutnya kita bisa hilangkan untuk outline-nya. Kita pilih di sini no outline. Yang ini kita bisa gunakan ini rata tengah. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan beri garis pembatas. Pakai ini saja, line. Kemudian di sini kita klik. Lalu kita tarik ke sini. Lalu untuk ukuran garisnya kita bisa beri di sini. Kita kasih tebal 1,5 saja, 1,5 poin. Lalu warnanya untuk outline kita samakan saja dengan warna di atas. Lalu langkah berikutnya kita bisa duplikat untuk kurikulum Vitae. Tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita geret saja ke sini. Lalu tulisannya ini kita akan ganti. Kemudian ukurannya kita akan perkecil. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bisa duplikat lagi untuk yang ini. Tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita geret saja ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita ganti yang ini menjadi kemampuan. Lalu berikutnya di sini juga kita bisa duplikat lagi. Kita geret lagi ke bawah. Nah, di sini kita ganti misalnya dengan hobi. Lalu langkah berikutnya kita bisa buat lagi untuk text box. Menu insert, kemudian kita pilih text box, lalu di sini kita pilih draw text box. Kita klik saja di sini. Misalnya seperti ini, kemudian kita hilangkan untuk outline-nya. Lalu untuk ininya juga kita hilangkan, no fill. Nah, di sini kita bisa isikan tentang pribadi kita di sini, singkat namun padat sehingga perusahaan merasa tertarik. Seperti ini contohnya. Lalu berikutnya kita duplikat. Kemudian kita hapus dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, misalnya seperti ini.
Di sini kita bisa isikan kemampuan apa saja yang kita kuasai selengkap mungkin teman-teman ya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing sesuai bidang kita masing-masing juga. Lalu berikutnya kita bisa duplikat untuk ini. Kita tarik saja ke bawah. Kemudian di sini kita bisa ganti. Nah, untuk hobi kita bisa memberikan simbol apabila perlu ya teman-teman. Di menu insert kita bisa pilih simbol di sini, kemudian kita pilih misalnya yang ini. Lalu kita insert. Kemudian di sini kita bisa isikan misalnya fotografi. Lalu berikutnya kita isikan lagi misalnya di sini kita insert simbolnya. Misalnya yang ini untuk musik. Kalau misalnya masih ada lagi kita bisa isikan lagi di sini. Kita pilih simbol misalnya yang ini. Traveling misalnya seperti itu. Kita bisa ganti di sini untuk tulisannya kita ganti Calibri saja. Kemudian yang ini juga kita ganti Calibri. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa buat lagi untuk garis pembatas. Kita klik saja di sini. Kita tarik ke bawah. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Untuk ketebalan garis kita bisa pilih format, kemudian outline, lalu di sini tebalnya kita samakan 1,5 poin. Kemudian warnanya juga sama, kita samakan saja di sini. Lalu di sini kita bisa sesuaikan, kita geret saja ke bawah. Lalu berikutnya kita akan duplikat lagi untuk yang ini. Kita geret saja ke samping. Seperti ini. Kemudian ini kita ganti menjadi profil. Lalu langkah berikutnya kita bisa kopikan juga yang ini, kita duplikat. Kita geret saja ke samping. Seperti ini, kemudian di sini kita ganti. Nah, seperti ini selengkap mungkin tentang profil kita teman-teman ya. Lalu berikutnya kita bisa kopikan lagi yang ini, kita duplikat. Kita isikan di sini tentang pendidikan kita. Lalu berikutnya kita bisa duplikat lagi yang ini, kita geret saja ke bawah. Kemudian ini kita hapus saja. Nah, seperti ini misalnya apabila teman-teman ingin memasukkan alamat sekolah ataupun jalan. Nah, ini lebih baik ya teman-teman ya, lebih komplit. Kita bisa pertebal untuk tahunnya supaya lebih menonjol. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman ya, untuk nama sekolahan dan tahunnya ini hanya contoh saja. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan kopikan lagi untuk yang ini, kita duplikat, kita geret saja.
Lalu berikutnya yang ini juga kita bisa kopikan lagi, kita duplikat, lalu ini kita hapus saja. Kemudian di sini juga kita bisa ganti untuk pengalaman kerja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum mempunyai pengalaman bekerja, teman-teman bisa isikan di sini kegiatan terakhir ataupun aktivitas teman-teman yang terakhir ya. Misalnya di sini kegiatan terakhir. Nah, di sini teman-teman bisa isikan untuk kegiatan terakhir teman-teman ya. Kita bisa isikan di sini misalnya Nah, di sini kita bisa isikan juga untuk tahun kegiatan. Misalnya di sini kita isikan tahun 2015. Karena di sini terakhir 2015 ya, teman-teman, untuk lulus. Kemudian yang ini kita bisa hilangkan. Di sini kita bisa tambahkan sebagai tugas akhir. Nah, apabila teman-teman kegiatannya lebih dari satu misalnya, ini bisa diisikan juga di sini teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini bagaimana cara membuat kurikulum Pitai yang menarik di Microsoft Word. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.